Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bagaimana hasil ulangannya kemarin? Semoga semuanya mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Nah, hari ini kita akan memulai tema 6, tema yang terbaru, tapi bupenanya masih di buku yang sama ya. Kita akan mempelajari bupena 3C, tema 6, subtema 1 pada pembelajaran 1 dan 2. Oke, sebelum mulai belajar, Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar mata pelajaran. Mata pelajaran yang pertama, Bahasa Indonesia dengan KD 3.2. Menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi. Mata pelajaran yang kedua, SBDP dengan KD 3.2. Mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Mata pelajaran yang ketiga, matematika dengan KD 3.6. Menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Mata pelajaran yang keempat, PPKN dengan KD 3.2. Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran 1 di halaman 99 sampai 103. Dibuka buku bupenanya halaman 99. Oke, menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Di halaman 99 ada sebuah teks yang berjudul Energi Matahari. Ibu minta kalian membaca teksnya terlebih dahulu. Sudah? Oke, kalau sudah kita bahas informasi-informasi yang kita dapatkan dari setiap paragraf. Pada paragraf yang pertama, kita dapat mengetahui bahwa matahari merupakan pusat tata surya. Matahari ini sebagai pusat dari tata surya. Selanjutnya, matahari termasuk golongan bintang karena matahari memancarkan cahayanya sendiri. Ini masih ada di paragraf pertama ya. Matahari menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya. Ada berapa planet? Ayo. Ada 8. Apa aja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada 8 planet. Nah, matahari ini menjadi sumber energi bagi planet-planet di sekitarnya termasuk Bumi. Matahari menjadi bintang yang terbesar dan terdekat dari Bumi. Nah, jadi bintang yang terbesar dan yang terdekat dari bumi adalah matahari. Selanjutnya, pada paragraf kedua kita dapat informasi bahwa energi matahari ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi kehidupan di bumi. Contohnya, menjadikan energi matahari sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga surya. Nah, jadi energi matahari dapat menghasilkan energi listrik dengan bantuan pada panel surya atau dibantu dengan tiang-tiang
pada pembangkit listrik tenaga surya. Kita lanjutkan ke ayo berlatih di halaman 100 dan 101. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Energi Matahari dan Pemanfaatannya. Ibu beri waktu kalian untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, kita jawab soal yang ada di halaman 101. Nomor 1. Tuliskan informasi yang terdapat pada setiap paragraf pada tabel berikut. Pada paragraf yang pertama, informasi yang didapat adalah sumber energi terbesar yang digunakan oleh manusia adalah matahari. Ya, jadi matahari merupakan sumber energi terbesar yang kita gunakan. Paragraf yang kedua, energi panas yang dihasilkan matahari dapat kita manfaatkan di antaranya untuk mengeringkan pakaian dan mengeringkan ikan. Paragraf yang ketiga, energi cahaya matahari juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang. Nah, jadi matahari ini kan menghasilkan energi panas dan energi cahaya ya. Kalau energi panasnya bermanfaat untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan, atau bisa juga mengeringkan garam dan lain sebagainya. Nah, kalau energi cahaya matahari ini salah satu manfaatnya untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang. Nah, makanya kenapa anak kecil itu kalau masih bayi itu suka dijemur. Kenapa? Agar tulangnya juga lebih kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang dari cahaya matahari ini. Cahaya matahari juga membantu proses fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Proses pembuatan zat makanan oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi cahaya matahari. Nomor 2, terdapat pada paragraf keberapakah informasi tentang arti energi? Jawabannya pada paragraf yang pertama. Nomor 3, tuliskan 3 contoh manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan teks tersebut. Ini hanya berdasarkan teks ya. Jawabannya yang pertama, energi panas matahari dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan ikan. Energi cahaya matahari dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang. Nomor 4. Berdasarkan informasi teks tersebut, mengapa energi cahaya matahari penting bagi makhluk hidup? Jawabannya, karena energi matahari merupakan sumber energi terbesar, ya. Dan energi cahaya matahari itu juga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang serta membantu tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nomor 5, rangkailah informasi-informasi dari setiap paragraf teks tersebut menjadi satu paragraf tulisan. Jawabannya, sumber energi terbesar yang digunakan oleh manusia adalah matahari. Energi panas yang dihasilkan matahari dapat kita manfaatkan di antaranya untuk mengeringkan pakaian dan mengeringkan ikan. Energi cahaya matahari juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang. Kita lanjutkan pelajaran SBDP, ekspresi dan pola irama pada lagu. Setiap lagu berisi lirik dan nada. Ya, kamu kalau misalnya menyanyikan sebuah lagu itu biasanya ada lirik dan ada nadanya. Apa sih lirik itu? Lirik merupakan kumpulan kata-kata yang memiliki nada. Nah, setiap lagu memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi kepada pendengar.
Jadi setiap lagu tuh pasti punya pesan sendiri. Apa sih pesannya yang ingin disampaikan dengan lagu itu gitu. Selanjutnya, beberapa cara untuk menjiwai sebuah lagu diantaranya melalui pemahaman terhadap lirik dan pola irama. Jadi kamu kalau misalnya lagi nyanyi terus pengen menjiwai sebuah lagu yang kamu nyanyiin itu, maka kamu harus paham dulu terhadap lirik dan pola irama lagu tersebut. Nah, pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Di situ ada di halaman 102 itu ada sebuah lagu yang berjudul Angin. Nah, lagu itu diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, pesan dari lagu Angin itu apa? Lagu Angin itu diciptakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah karena telah menciptakan angin. Nah, karena angin ini banyak manfaatnya. Salah satunya manfaat angin bagi manusia adalah untuk menggerakkan kapal layar. Ada tambahan sedikit juga untuk lagu yang berjudul Selamat Pagi Matahari diciptakan oleh A.T. Mahmud. Setelah ini kita akan mendengar lagu Angin. Bagaimana sih nada dan lirik lagu Angin? Kita dengarkan bersama-sama ya. Lagi. Angin yang berhembus dari mana di kau, tanyakan tahu ya. Oke, sudah dengar semua lagunya ya, lagu Angin. Bagus bukan? Oke, kita lanjutkan ke Ayo Berlatih di halaman 102. Nomor 1, apa birama pada lagu Angin? Jawabannya biramanya 4/4. Ada di pojok kiri atas. Dilihat ya, itu biramanya 4/4. Nomor 2, apa arti birama tersebut? Jawabannya, arti dari birama 4/4 adalah dalam ruas biramanya terdapat 4 ketukan. Nomor 3, menurutmu apa ekspresi dan makna dari lagu tersebut? Jawabannya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan angin. Untuk nomor 4, kalian bisa berlatih menyanyikan lagu Angin sendiri-sendiri ya. Nanti didengarkan saja atau bisa dicari lagunya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 103. Mengenal satuan waktu tidak baku. Apa aja sih satuan waktu tidak baku? Contoh satuan waktu yang tidak baku yaitu lama dan sebentar. Ini untuk waktu ya. Kalau yang tidak baku tuh lama dan sebentar. Kalau yang baku bisa detik, jam, atau menit. Contohnya, memasak memerlukan waktu lebih lama dari mencuci piring. Berarti masak itu waktunya lama. Kalau mencuci piring waktunya sebentar. Kita lanjut ke Ayo Berlatih di halaman 103. Itu kalian diminta untuk menulis kegiatan harian kalian dan kalian tulis waktu yang dibutuhkan dalam satuan tidak baku, lama atau sebentar. Ibu kasih contoh, misalnya yang pertama sarapan. Waktu yang dibutuhkan lama atau sebentar kalau sarapan? Sebentar ya, nggak lama-lama. 15 menit, 20 menit cukup. Nomor 2, belajar. Waktu yang dibutuhkan lama. Kalian belajar lama ya. Bisa berjam-jam. Selanjutnya nomor 3, menonton televisi. Waktu yang dibutuhkan sebentar.
Nggak boleh lama-lama ya kalau nonton televisi. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2 pada halaman 104 sampai 106. Halaman 104. Ayo berlatih. Nomor 1, bacalah kembali teks tentang energi matahari pada pembelajaran 1. Kemudian coba temukan kata-kata penting tentang energi matahari dan tuliskan pada kotak di bawah ini. Ini udah Ibu tuliskan 10 kata-kata penting. Yang pertama panas. Selanjutnya planet. Ketiga tata surya. Keempat bintang. Kelima bumi. Keenam energi. Ketujuh alternatif. Kedelapan kehidupan. Kesembilan sumber daya alam. Dan yang terakhir sumber energi. Ini bisa langsung ditulis di buku penanya 10 kata-kata ini. Nomor 2, setelah itu tuliskan kalimat baru menggunakan kata-kata penting yang berhasil kamu temukan seperti contoh nomor 1. Nah, tugas ini silakan kalian kerjakan masing-masing di buku latihan tematik. Jadi tugasnya kalian membuat 1 buah kalimat dengan kata-kata yang sudah ditentukan, yang 10 kata itu, dari panas sampai sumber energi. Jadi masing-masing bikin 1 kalimat. Kalimat dari panas misalnya, panas matahari dapat digunakan untuk menjemur pakaian. Nah, ntar kalian bikin kalimat dari planet. Bikin kalimat dari tata surya sampai sumber energi. Paham ya? Nanti kalau udah selesai, dikumpulkan, difoto ke wali kelas masing-masing untuk mendapatkan nilai. Kita lanjutkan ke halaman 105. Pentingnya memanfaatkan sumber daya air dengan baik. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat terbentuk kembali dengan adanya siklus air. Kalian sudah belajar pada semester yang lalu tentang siklus air. Ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Ya, itu siklus air yang tadinya air yang dari laut itu menguap ke atas menjadi titik-titik awan. Awan yang berkumpul, terus titik-titik air itu menjadi awan yang berkumpul, terus habis gitu berat dan jatuh kembali sebagai air hujan. Air hujan yang turun itu akan turun kembali lagi ke laut atau bisa meresap ke dalam tanah. Nah, begitu seterusnya siklus air ya yang sudah kalian pelajari. Namun, tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan air bersih dengan mudah. Oleh karenanya, kita harus menggunakan air secara bijaksana dan menjaga kelestarian air. Ya, kalian kita semua nih yang hidup di kota alhamdulillah bisa mendapatkan air bersih. Tapi banyak orang yang di luar sana di daerah-daerah itu sulit mendapatkan air bersih, apalagi sungai-sungai yang sekarang banyak sudah tercemar, kotor, banyak limbah, ya. Jadi air bersih itu sangat sulit untuk di daerah-daerah tertentu. Nah, karenanya kan kita harus menggunakan air dengan bijak dan harus menjaga kelestarian air. Contoh kewajiban kita untuk menghemat air apa aja? Yang pertama, menutup keran air saat sedang tidak digunakan. Kalau nggak digunain, kerannya tutup yang rapat. Selanjutnya yang kedua, menyiram tanaman dengan menggunakan teko penyiram. Kenapa harus pakai teko penyiram? Agar nggak terlalu banyak airnya, secukupnya aja kalau pakai teko penyiram. Kalau misalnya kamu pakai yang lain, itu khawatir airnya terlalu banyak atau mubazir. Yang ketiga, mandi dengan air seperlunya. Kalau lagi mandi jangan main-main air. Airnya seperlunya aja, secukupnya. Yang keempat, menutup keran air saat sedang menggosok gigi. Kalau lagi gosok gigi, keran airnya jangan dibiarkan menyala ya, karena itu mubazir.
Kita lanjutkan ke ayo berlatih di halaman 106. Nomor 1, perhatikan gambar pada buku. Apakah anak pada gambar sudah menunjukkan sikap bijaksana dalam menggunakan air? Jelaskan alasanmu. Itu ada gambar sebuah anak perempuan yang sedang menyikat gigi dan kerannya terbuka begitu saja. Itu sudah bijaksana dalam menggunakan air belum? Jawabannya belum ya. Kenapa? Karena ia tidak menutup keran saat menggosok gigi sehingga airnya terbuang sia-sia. Yang kedua, mengapa kita harus menggunakan air bersih secara bijaksana? Jawabannya, karena tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan air bersih dengan mudah. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya sebelumnya. Nomor 3, bagaimana cara menghormati hak orang lain dalam memanfaatkan air bersih? Jawabannya menggunakan air bersih secukupnya dan seperlunya saja. Dengan begitu orang lain juga akan dapat menikmati air bersih itu, ya. Paham semuanya ya? Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan ke wali kelas masing-masing. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, membuat kalimat, satu kalimat dari kata-kata yang sudah ditentukan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.